Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan renungan kita mengenai pohon. Kita kemarin sudah bicara tentang pohon kehidupan, bahwa para pemenang itu Wahyu pasal 2 ayat 7 dikatakan akan diberi makan dari pohon kehidupan. Kita tahu juga pohon kehidupan itu adalah Yesus Kristus, ya. Karena Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hayat, mempunyai hidup. Ya, hayat Zoe itu suatu jenis kehidupan, jenis hidup yang dijalani oleh Elohim. Sebenarnya gunanya hayat Zoe ini dalam Yohanes 17 ayat 3 dijelaskan agar kita bisa mengenal Bapa di sorga dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Karena kita tidak bisa mengenal Tuhan kalau tidak memiliki jenis hidup yang sama dengan yang dijalani oleh Elohim saat ini. Oke. Nah, sekarang kita akan sudah bicara juga bagaimana cara makan daging Yesus dan minum darah Yesus. Karena kita lihat yang pertama sudah kita bahas, makanan Yesus itu adalah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutusnya. Jadi Yesus caranya dia makan itu adalah dengan melakukan kehendak Bapa. Begitu juga kita, caranya kita makan daging Yesus dan minum darah Yesus adalah dengan menjalankan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan Yesus bagi kita masing-masing beda, ya, kehendak Tuhan. Kita harus menemukan itu kehendaknya dan menjalankannya. Tapi saudaraku, kalau domba Yesus itu para pemenang, Yohanes 10 ayat 27, Yesus jamin, ya, domba-dombaku mendengarkan suaraku, ya. Mereka mengikut aku, artinya mereka akan menjalankan apa yang aku suruh, karena kan mendengar kan. Nah, oke, sekarang yang kedua ini yang kita mau bicara, gimana caranya makan darah Yesus, makan daging Yesus dan minum darah Yesus. Kita sudah singgung yang kedua, caranya dengan baca Alkitab, ya. Tapi ini dia yang kita mau renungkan. Banyak orang langsung dengan ceroboh langsung bilang Alkitab firman Tuhan. Jadi siapa yang baca Alkitab, dia itu baca firman Tuhan, atau makan darah Yesus, atau makan daging Yesus dan minum darah Yesus, ya. Hati-hati dulu saudaraku, ya. Mari kita renungkan. Mari kita lihat dulu Alkitab ini sebenarnya apa. Ya, biarlah Alkitab ini bicara tentang Alkitab. Coba dulu kita baca dulu. 2 Timotius 3 ayat 16, ya. Saya baca, ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Saya pakai LAI ini. Segala tulisan, perhatikan garis bawah itu, tulisan, ya, hitam di atas putih maksudnya tulisan itu kan. Segala tulisan yang diilhamkan, diinspirasikan, ya, dinafaskan oleh Elohim, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Siapa yang dibicarakan ini? Tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan ini, dinafaskan sehingga tidak bersalah. Siapa yang dimaksud ini? Tulisan ini, ya, Alkitab, ya. Alkitab itu adalah, ini menurut Alkitab sendiri, ya, Alkitab itu adalah tulisan, tapi dia diilhamkan oleh Tuhan sehingga tidak bersalah. Saya sangat percaya, ya, inerrancy atau infallibility Alkitab itu dia tidak bersalah. Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama itu total 66 kitab itu dalam teks aslinya. Perjanjian Baru, Perjanjian Lama itu kan Ibrani, Perjanjian Baru itu Yunani. Dalam teks aslinya dia nggak salah. Ya, tentu dalam terjemahan dia banyak. Makanya dalam meneliti ini kan ada nanti yang namanya kritik teks, kritik redaksi, kritik bentuk, apa semuanya. Ada metode-metode kritis untuk memahami ini, ya. Tapi yang jelas Alkitab itu adalah tulisan, bukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup, logos, pribadi. Firman Tuhan tidak bisa dirobek. Kalau ini Alkitab kan bisa dirobek. Gimana sih maksudnya? Jadi firman Tuhan Alkitab itu adalah tulisan hitam di atas putih. Tapi, nah, perhatikan, hati-hati, ya. Saya baca lagi 1 Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama saja berguna. Perhatikan di bawahnya. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, ini firman Tuhan ini. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup atau zoe. Jadi firman Tuhan itu adalah roh dan zoe. Nah, saudaraku,
tulisan ini karena dia diilhamkan oleh Elohim, ini di dalamnya ini ada roh dan joy. Tapi nggak semua orang begitu baca dia langsung ketemu roh dan joy. Kalau dia baca dia ketemu hanya hitam di atas putih, dia bukan makan pohon kehidupan, tapi dia makan pohon pengetahuan. Dia dapat pengetahuan karena Alkitab ini tulisan dalam pengertian dokumen sejarah bisa dipahami dengan metode penelitian sejarah. Sekarang ada metode-metode yang ilmiah tuh, ya. Yang udah saya sebut tadi itu kalau metode penelitian metode kritis itu. Ada metode teks itu ya, ada historis, kritik tata bahasa, sastra, bentuk, redaksi dan sebagainya. Ini tapi kalau orang hanya menemukan hitam di atas putih tulisan, itu mematikan kata Paulus. Dia nggak menemukan roh dan hayat yang joy. Itu namanya nggak makan Yesus itu kalau cuma baca ini tapi nggak ketemu roh dan joy. Coba dulu ya saya ambil contoh lah ya dulu. Mudah-mudahan ini sama memperjelas ya. Di China itu Alkitab tuh nggak boleh. Itu kan masih komunis ya. Nah itu para pelayan Tuhan yang dapat Alkitab biasanya ini kesaksian betul nih habis khotbah dia suka robek-robek tuh Alkitabnya dibagiin ke orang-orang yang dengar dia jemaatnya lah kadang karena gereja di sana gereja rumah ya karena dia gereja bawah tanah nggak boleh kadang nggak boleh ketahuan. Ada juga gereja yang resmi tapi udah dikuasai komunis lain lagi. Jadi dia robek-robek lah Alkitab itu dibagi-bagikan lah ya. Tapi mereka di China itu baca Alkitab itu satu robekan-robekan itu bisa sampai nangis-nangis. Karena dia menjamah Roh Kudus, menjamah roh dan hayat joy. Tapi dia cuma punya lembar-lembar begini doang. Ada juga orang di negara-negara maju yang hidup makmur, sehat apa semua baca Alkitab yang lengkap begini tapi ketiduran. Ada orang bersaksi kalau saya mau nggak bisa tidur ya saya baca Alkitab aja nanti juga ketiduran gitu. Dia nggak menemukan roh dan hayat. Nah, jadi hati-hati. Jangan bilang Alkitab itu firman Tuhan, bukan. Alkitab itu tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan sehingga tidak bersalah dalam tulisan aslinya. Kanonnya juga itu ya ada 66 kitab itu bukan satu dua orang yang bikin itu. Itu proses yang panjang sehingga gereja dipimpin Roh Kudus menentukan. Ya kita percaya ya 66 39 yang lama, 27 yang baru ya. Itu makanya disebut kitab suci karena dia sudah menjadi patokan lah. Kanon itu patokan ukuran udah standar kita harus ngikutin dia. Tapi jangan saudara pikir baca Alkitab tuh langsung makan Yesus. Baca Alkitab tuh langsung ketemu roh dan hayat. Enggak. Baca Alkitab belum tentu. Bisa aja orang S1 teologi, S2 teologi, S3. Nggak ketemu roh dan hayatnya itu. Nah, satu lagi contoh ya. Mudah-mudahan ini pun memperjelas. Saudara tahu ya, ini saya beri contoh yang saya sederhanakan aja lah ya. Saudara tahu di udara ini ada banyak gelombang suara ya dengan frekuensi tertentu. Nah, kalau orang punya radio ya dengan antenanya ya, diaturlah kita ambil frekuensi tertentu. Kita menangkap gelombang suara ini tidak bisa kalau nggak ada alatnya ini kan. Kita bikin frekuensi tertentu. Nanti bersuara dia radionya kan. Frekuensi tertentu akan menangkap gelombang suara di udara ini dengan frekuensi tertentu juga. Frekuensinya sama. Baru dia suaranya kita tangkap. Nah, saya beri contoh begini. Batin kita ini ada radio batin ini dengan antenanya. Ini masing-masing orang beda. Ada misalnya saya beri contoh, batin orang yang cinta uang. Dia pendeta tapi cinta uang betul. Begitu dia baca Alkitab, dia akan ketemu ajaran-ajaran tentang duit. Persepuluhan, buah sulung. Ini buah sulung lebih ngeri lagi. Paniko ini saya ngomong aja karena di YouTube sudah ada itu. Paniko bilang seluruh gaji kamu bulan Januari store ke sini. Ya. Ada janji iman, ada macam-macam. Kenapa? Kok dia bisa buktikan di Alkitab? Oh, Alkitab ngomong gini kok. Makanya diskusi persepuluhan, buah sulung tidak selesai. Kalau soal uang, tergantung batin orang. Nah, kalau radio batinnya emang cinta uang, dia akan menemukan itu.
Misalnya radio batin seseorang tuh cinta jabatan, dia akan temukan gereja tuh mesti ada paus. Kalau Katolik itu paus ya. Kalau Protestan pendeta, saya berotoritas di sini, berkuasa, saya punya jabatan. Ya emang udah cinta begitu, dia buktikan itu nanti. Ayatnya ada. Bahkan kalau mau punya istri banyak pun sebenarnya tuh kalau mau bisa kok. Lihat aja perjanjian lama. Emang radio batinnya itu udah pengen istri banyak bisa. Di mana ada perjanjian lama tuh orang-orang kudus istrinya nggak satu, lebih dari semuanya lebih dari satu maksud saya. Abraham pun, yang Daud lah, yang Salomo, asal jangan kayak Salomo lah kebanyakan sampai 1000 kan. Jadi bagaimana radio batin, bagaimana frekuensi batin seseorang, dia akan menemukan itu. Itu makanya baca Alkitab ini hampir bisa membuktikan apapun. Saudara mau istri banyak bisa. Saudara mau kaya bisa. Cari ayatnya banyak kok. Saudara mau apapun saudara mau, sampai mau bunuh diri pun bisa. Ada contohnya kan Yudas kan. Yesus bilang kan sama Yudas, apa yang kau melakukan, lakukan dengan segera. Wah kita comot begitu aja, oh iya ya. Yudas saja ya, Yesus saja udah ngomong gitu. Yudas lakukan aja, segera gantung diri. Kalau mau, itu tergantung radio batin kita. Itu makanya kita butuh anugerah. Butuh kasih karunia. Untuk menjadi pemenang diremukkan, didisiplin sehingga batin radio batin kita itu cinta hayat dan doe, cinta Roh Kudus, cinta mau mengenal Tuhan. Karena dengan hayat doe itu kita mengenal Tuhan. Nah kalau kita udah punya radio batin kita udah itu, frekuensinya udah itu, kita akan ketemu roh dan hayat yang ditulis dalam tulisan ini. Ada rohnya ini nggak sembarangan kan, kitab suci ini nggak sembarangan ini, karena beda kalau saudara baca-baca tulisan-tulisan yang lain. Ini tulisan ini disebut kitab suci karena di dalamnya ini ada roh, ada gelombang-gelombang suara kira-kira begitu. Tapi tergantung batin orang. Maka itu saya bilang, kalau kita mau makan daging Yesus dan minum darah Yesus, harus berdoa dulu, mohon Tuhan remukkan batinku ini agar jangan aku cinta uang, agar jangan aku cinta jabatan, agar jangan aku cinta hormat manusia, maunya dihargai, populer. Jangan gitu. Ya. Kalau mau populer nanti ketemu ayatnya, engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Padahal itu ayat untuk Israel. Ya kalau semua jadi kepala, ya siapa ekornya? Ya itulah, apapun juga sudah dapatin ini di Alkitab ini. Itu makanya saya bilang sebenarnya nggak ada gunanya juga berdebat itu. Udah tergantung batin orang lah, frekuensi batinnya itu apa. Kalau engkau frekuensinya cinta uang, ya sudahlah, kau akan dapatkan itu kok di sini. Frekuensimu cinta hormat manusia, lo dapetin di sini kok. Apapun yang saudara mau, itu ada di sini kok. Mau apapun, mau bunuh orang juga ada. Israel suruh kok, jangan belas kasihan, sikat 7 bangsa itu maksudnya. Sudahlah ya. Jadi kesimpulannya bagaimana makan dari pohon kehidupan, minta kasih karunia Tuhan supaya batin kita diremukkan, didisiplin sehingga kita cinta Tuhan, kita suka mengenal Tuhan. Nah, baru kita bisa ketemu ini dengan baca kitab ini. Ketemulah roh dan hayat itu. Haleluya. Amin.